Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Budi Bodong. Oke, kali ini kita jumpa lagi sama truk canter. Ini tahun 2000. Ini tahun 2013. Ini kita sepilkan harga-harga canter ya. Ini 2013, 2014 itu di rentan harga berapa ya? Ya, nanti saya jelasin di pertengahan video ya. Sebenarnya kalau truk itu kalau buat lintas itu yang paling penting diutamakan itu mesin. Cuman kalau untuk lokalan itu yang diutamakan kaki-kaki. Ini lagi diganti untuk klep pompa. Jadi ini suka kanginan itu karena klep pompanya itu bocor. Ini baru diganti. Mau diganti biar nggak kanginan terus. Ini soalnya sering kanginan. Kalau untuk kondisi kabin udah lumayan lah. Masuk. Iya, gampang kok mas. Ini masih pakai bumper Sigra. Pakai bumper Sigra. Bumper Sigra. Ini untuk bak lumayan bagus karena ini pakai kayu merbau. Kayu merbau. Ini minusnya karena mesin belum tahu ya, kondisi mesin belum nyala. Bentar lagi nyala, mau dipasangin dulu. Untuk yang kelihatan itu di pajaknya mati bulan 1, baru berapa bulan lah hitungannya. Baru berapa bulan kir masih hidup. Sama ban belakang tuh lumayan itu udah termasuk ban dalam ya. Ban dalamnya taruh di luar. Kondisi seperti ini ya, masih layak ini masih layak daripada kemarin yang biru ya. Yang biru walaupun ini tampilannya seperti ini masih oke, masih layak. Cuman mesinnya dulu kita lihat. Sebenarnya suara mesin itu dari bunyinya, suaranya mesin itu sebenarnya udah kelihatan mesin bagus apa enggak. Kalau yang biru kemarin, yang saya lihat kemarin itu, saya dari segi suara itu udah mesin itu mahal juga lor. Mesin itu mahal juga. Nah, yang kemarin aja punya Samiko itu
turun mesin itu habis 25 juta. Habis 25 juta itu baru mesin tok, belum tar persneling, gardan, lain-lain, itu PR banget itu. Nah, ini untuk harga ya. Untuk harga itu kalau 2009 2010 itu di kisaran 170 sampai 210 kurang lebih seperti itu lor. Nah, ini 2012 2013 itu di rentan harga 210 sampai 230. Nah, ini yang 2014 itu di rentan harga 22 sampai 25-an lah. Karena ini 2014 2015 ini tergolong dia di tengah-tengah, lakunya cepet ini, karena dia belum terlalu tua juga nggak terlalu muda. Jadi orang kebanyakan nyarinya di tahun-tahun segitu, jadi gampang laku ini. 2014 2015 itu cepet banget lakunya. Dana budget masih oke, kondisi motor juga kebanyakan sih masih oke lah. Ya aslinya tergantung dari perawatannya sendiri ya. Cuman masih oke lah kalau kita cari-cari yang pilih-pilih yang masih oke, itu masih banyak. Ada lah. Jadi 2010 pun kalau barangnya oke, maju. Yang penting kondisi mesin, kaki-kaki bagus, nggak masalah. Cuman kalau tahun muda itu mesin nggak oke, nggak sehat, buat apa itu? Kita beli tahun tok. Cuman untuk mesin kita ragat lagi atau ngeluarin budget lagi yang lumayan lah. Kalau mesin itu lumayan. Jadi kita beli itu nyesuaiin budget aja, jangan terlalu memaksa. Nah, ini mintanya itu di 23. Ini 23, cuman saya belum tahu untuk mesin karena belum bunyi ya. Habis ini pasti bunyi, jadi tahu kondisi mesin. Nanti kita lihat aja untuk apa namanya bunyinya. Yang penting itu kita cek dulu, masalah harga itu belakangan. Ya cuman ya kita harus tahu dulu sih di rentan harga berapa ya. Itu baru kita cek mesin, kaki-kaki dan sebagainya. Nah, kalau semuanya oke, baru kita diskusi harga. Seperti itu loh kalau mau nyari kendaraan ya. Karena apa ya, mungkin dari sebagian dari kalian uang segitu itu kecil mungkin baginya. Tapi kalau yang balungan kecil yang nyari uangnya susah itu, uang segini itu wah banyak banget lor. Bener banyak banget lor. Jadi nggak nyempelekan untuk buat perbaikan truk itu, mobil itu enggak dikit ya, banyak. Ini ganti bumper, pengaman samping, wah ini udah ganteng kan. Jos udah jos soalnya loh. Ini untuk bagian pompanya, di bagian pompa sini ini dia sering bocor, sering kanginan. Jadi solar yang dari sini itu selang ini kadang dia bisa turun ke sana karena di bawah bocor, jadi sering kanginan.
Mantap. Ini kalau bosnya saya tahu, saya pernah ngirim di tempat bosnya ini. Eh, satu kali apa ya? Pernah sih, pokoknya intinya pernah saya ke sana. Tahu saya ini tempatnya. Oke, Lor, menurut kalian bagaimana? Coba komen-komennya di bawah. Cuman ntar ya, nunggu mesinnya hidup dulu. Kalian dengerin aja sendiri. Loh, kuncinya nono, Pak. Oh, nang lawang. Ora iki. Ngeplem. Nang kene iki mau. Ndi ta? Nono iki. Jadi, wis. Yuk lagi gombang. Luput. Bautnya belum dikejengi. Yang ini. Dia blutuk. Yuk. Siap. Yuk. Bocor ya, bocor di bagian exhaust, bagian pembuangan. Ini suara klep, kayaknya ini suara klep ya, tik klep. Sebenarnya halus sih, lumayan halus ya, cuman itik-itiknya ini tadi, cuman kemungkinan besar itu setelan klepnya. Kalau suara klep itu digas sedikit biasanya dia hilang. Bukan hilang sih, cuman suaranya nggak itik tak lagi ya. Dia agak ada bunyinya kurang karena dia berbenturannya secara terus menerus, jadi ketikannya nggak begitu keras suaranya.
ada suara serak di bagian sini. Kayaknya itu suara apa ya? Dia nerempet. Ya, kita tunggu agak panas dulu. Suaranya berubah apa enggak ya? Jadi kalau ini bocor, kalau di bagian pembuangan bocor itu dia ngaruhnya ke exhaust brake. Jadi begitu dia ditutup exhaust brake, anginnya dia balik ke sana, keluar dari sana. Oke lur, jadi kita sudah tahu kondisi mesin ya. Kondisi mesin seperti ini, jadi kemungkinan besar cari yang lain dulu lah. Oke lur, cukup sampai di sini dulu video kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.